Kami mau tahu apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, agar dalam kami melangkah Tuhan, kami tetap berada di dalam jalurnya Tuhan. Kami tidak melenceng ke kiri ke kanan Tuhan, tapi dalam tuntunan Roh Kudus, setiap langkah kami membawa kami lebih dekat lagi dengan Engkau, sehingga kehidupan kami dilihat banyak orang dan memuliakan Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan oleh firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan itu berakar di hati kami, bertumbuh seiring kehidupan kami sehari-hari, bahkan berbuah. Kami menjadi berkat buat orang-orang yang berada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan, tenggelam menikmati kasih karunia Tuhan yang begitu besar bagi kami. Karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan kami memperoleh damai sejahtera, kami memperoleh ketenangan, kami melupakan bahkan meninggalkan segala kekhawatiran kami Tuhan dalam hidup ini. Hanya di dalam hadirat Tuhan kami memperoleh kekuatan. Untuk itu kami mau terus berada di dalam hadirat Tuhan. Biarlah kami dapat terus merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam setiap langkah kami, di dalam setiap nafas kami. Kami merasakan dekapan kasih Tuhan, karena hanya itu yang menguatkan kami. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk. Hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kedua dusta. Masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk. Hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kedua dusta.
sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah. Sambil bangkit berdiri, Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah. Yesus, ku sembahkan, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku
Kembali lagi pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama dalam pujian dan penyembahan di tempat ini, dalam ibadah raya di pagi hari ini. Mari Tuhan ambil alih, dan kami tahu satu perkara, Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau siap melawat kami. Pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami buka singkapkan segala perkara bagi kami, buat kami mengerti, buat kami memahami akan kebenaran-Mu. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kebenaran itu yang memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera, sukacita Allah yang melimpah-limpah dalam setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan. Biarlah kami boleh kembali dengan sukacita, kami boleh kembali dengan pemulihan yang terjadi, kami boleh kembali dengan kesembuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih karena di mana Engkau ditinggikan, Engkau tuh ada di tengah-tengah kami dan Engkau melawat kami semua, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau sembunyikan apa di balik kemuliaan-Mu. Biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata, tapi kemuliaan Allah yang turun di tengah-tengah kami, Tuhan. Engkau tahu setiap kebutuhan kami, Engkau tahu setiap keperluan kami, Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami tahu, mari Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau melawat kami di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, Bapa berkati kembali dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa dalam kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga yang datang mengganggu, menghambat, menghalangi, kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya. Kami larang untuk Kau bermanifestasi di sini. Biarlah kuasa Allah yang bermanifestasi di tengah-tengah kami, sehingga kami kembali dari tempat ini, kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami dikuatkan, kami diteguhkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam saudara. Mari silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat 5 dan ayat 6. Mazmur 37 ayat 5 dan ayat 6. Saya akan bacakan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saya ulangi sekali lagi. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Haleluya. Kalau kita perhatikan kebenaran firman Tuhan ini, di sini dikatakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Sering kita berkata bahwa kita sudah menyerahkan hidup kita sama Tuhan, tetapi kita tidak percaya sama Tuhan. Kenapa saya berkata demikian? Karena banyak kejadian terjadi dalam hidup kita. Hari lepas hari sering terjadi dalam hidup kita. Kita bilang kita sudah serahkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan, tetapi kita tidak percaya sama Tuhan. Kita tidak percaya kuasa Tuhan bekerja. Amin. Tidak ada yang amin. Berarti semua benar. Haleluya. Nah, perhatikan baik-baik. Firman Allah berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kenapa kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Kita bilang kita sudah menjadi anak Tuhan. Percaya, kita menyerahkan hidup kita. Kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita memberi diri kita untuk dibaptis. Berarti apa? Ada satu pengakuan di surga bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ada pengakuan, berarti kita menjadi warga kerajaan surga. Kita sudah menjadi anak Tuhan. Kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, apa yang harus kita kerjakan? Kerjakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Ini yang harus kita lakukan. Kenapa saya bilang di sini? Di sini dikatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Nah, untuk percaya kepada Tuhan, seringkali kita tidak percaya. Kenapa? Firman Tuhan berkata, kalau kita sudah menyerahkan sesuatu kita, sesuatu yang punya kita kepada Tuhan atau kepada seseorang, itu menjadi milik kita lagi. Sudah tidak menjadi milik kita. Berarti menjadi milik orang yang kita berikan itu. Berarti kita mikir lagi gak? Kita masih berharap itu kita punya gak? Sudah tidak lagi. Sama seperti yang firman Allah
kita, persoalan kita, penyakit kita, ketika kita serahkan sama Tuhan, berarti apa? Sudah menjadi bagian Tuhan, sudah menjadi milik Tuhan, bukan lagi milik kita. Bukan lagi kita mesti mikir, bukan lagi kita tidak percaya sama Tuhan. Beban kita sudah serahkan sama Tuhan, tetapi kita tidak perlu mikir lagi. Itu biarkan Tuhan yang bekerja, biarkan Tuhan yang beracara, biarkan Tuhan yang memulihkan. Kalau ini kita kerjakan, mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Nah, mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa kita tidak pernah melihat mujizat terjadi dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita? Karena ya ini, kita tidak percaya sama Tuhan. Kita bilang kita sudah serahkan masalah kita, tetapi kita masih mikir, malam gak bisa tidur. Ya kan? Kita masih pikir, dan itu menjadi beban yang sangat berat buat kita. Padahal firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, serahkanlah masalahmu kepada Tuhan. Nah, di ayat yang lain berkata, marilah padaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan bilang bawa setiap masalah kita, bawa setiap persoalan kita, bawa setiap penyakit kita serahkan kepada Tuhan. Ketika kita sudah serahkan sama Tuhan, perlu kita mikir, perlu kita mulai ubek-ubek lagi enggak? Ya, nggak perlu. Berarti apa? Kita memandang sama Tuhan dan biarkan Tuhan bekerja. Kita mempercayakan itu sama Tuhan dan Tuhan yang bekerja. Di sini dikatakan bahwa apa? Dan Ia akan bertindak, dan Tuhan akan bertindak. Ketika kita tidak percaya sama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah bertindak. Ya, Tuhan tidak akan pernah bertindak dalam kehidupan kita. Makanya mujizat tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Ya, penyakit kita tidak pernah sembuh karena kita tidak menyerahkan sepenuhnya sama Tuhan. Kita tidak percaya sama Tuhan, dan itu akan terus mengikat dalam hidup kita, dan iblis tidak mau itu lepas dari kita. Padahal Tuhan bilang percaya sama Tuhan. Kalau kita sudah serahkan seluruh hidup kita sudah serahkan seluruh masalah kita sudah serahkan setiap persoalan yang kita hadapi, ya, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam apapun yang kita lakukan, kita sudah serahkan sama Tuhan. Ketika kita sudah serahkan sama Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Amin. Amin. Berapa banyak kita punya masalah? Semua kita pasti punya masalah. Wah, berarti di sini nggak ada masalah, aman-aman saja. Saya rasa tidak ada. Saya rasa kita semua punya masalah. Ya, mari setiap masalah kita, mari kita bawa semua, taruh di dalam tangan Tuhan. Ya, kita bawa dalam tangan Tuhan. Sebab firman Allah berkata dalam Matius dikatakan, marilah padaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Berarti apa? Mujizat terjadi dalam hidup kita. Kita pulih, kita sembuh, masalah kita selesai, penyakit kita diangkat sama Tuhan, karena Dia dokter di atas segala dokter. Amin. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Bagaimana kalau kita percaya sama Tuhan, mengaku dengan mulut kita, ya, percaya dalam hati dan mengakui dengan mulut kita. Berarti harus mengaku dengan suara yang lantang di hadapan Tuhan, bahwa saya percaya sama Tuhan dan Tuhan pulihkan kita. Di sini dikatakan dan Ia akan bertindak, dan Tuhan akan bertindak. Ketika kita menyerahkan itu, Tuhan akan bertindak. Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan menyembuhkan kita. Apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Sebab Tuhan berkata bahwa percaya sama Tuhan.
Di situ coba kita perhatikan ayat sebelumnya, ayat 3 dan ayat 4. Ayat 3 berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Di situ ayat 3 dia berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Berarti apa? Ada tindakan yang harus kita kerjakan. Lakukanlah yang baik, kerjakan, melakukan hal yang baik. Dan terus dia berkata bahwa apa? Lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Berarti apa? Tuhan mau kita tetap setia. Ya, kita sudah percaya sama Tuhan, kita diam, kita ada, kita tidak ribut, kita tidak ngomel-ngomel, kita tidak marah-marah, kita tidak maki-maki, kita tidak stres menghadapi hari-hari ini. Tuhan bilang kita diam. Orang diam itu ribut kan? Kira-kira orang diam itu ribut kan? Orang diam itu gak pernah ribut. Berarti diam, mulut kita diam, pikiran kita diam. Bukan pikiran kita mengembara ke alam dunia. Bagaimana dengan saya, bagaimana istri saya, bagaimana anak saya menghadapi situasi begini, bagaimana suami saya, dan kita mesti mikir hal-hal yang enggak. Tuhan bilang serahkan sama Tuhan. Ya, serahkan sama Tuhan. Ketika kita menyerahkan sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan. Ya, ketika kita percaya sama Tuhan, dan Tuhan akan bertindak. Kuncinya hanya ada di situ. Ya, kuncinya hanya ada di situ. Kita percaya. Kita sudah menyerahkan seluruh persoalan kita. Pasti hari-hari ini kita punya masalah yang kita hadapi. Masalah yang kita merasa begitu sangat-sangat berat. Tetapi mari pagi hari ini bawa setiap persoalan kita dalam tangan Tuhan. Dan percaya. Serahkan, kalau kita sudah serahkan sama Tuhan, percaya sama Tuhan, dan Tuhan akan melakukan mukjizat yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan. Tuhan akan menyelesaikan bagi kita. Amin. Amin. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Di situ dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan. Kita sudah bergembira karena Tuhan, bro. Halo. Kita sudah bergembira karena Tuhan. Ini wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Nah, Tuhan mau kita bergembira, kita bersemangat karena Tuhan. Ya, sukacita Tuhan itu ada dalam hati kita. Orang stres penuh dengan sukacita? Enggak. Pernah lihat orang stres? Apapun jadi masalah buat dia. Ya. Apapun akan jadi masalah buat dia. Yang ada di depan dia banting. Di sekolah ada anak murid, dia kalau udah marah, apapun yang ada di depan dia banting. Handphone gurunya pun dia banting. Buku atau mainan pun dia banting, dia rusakin semua. Nah, itu yang terjadi. Anak kecil udah stres. Kenapa? Di rumah pun dibikin stres. Atau dia di terapi pun dibikin stres. Padahal di sekolah dia mendapatkan, dia penuh dengan sukacita. Nah, itu yang terjadi. Ini masih kecil, apalagi orang dewasa yang sudah tiap hari menghadapi segala situasi yang sukar, yang sulit. Tetapi saya percaya di sini nggak ada. Di luar sana terlalu banyak. Orang stres dia akan pergi cari hiburan. Kemana hiburannya? Malam-malam dia tidak tidur di rumah, tapi dia kelayaran. Dan itu yang terjadi. Tetapi firman Allah berkata di sini, bergembiralah karena Tuhan. Ya, karena Tuhan kita senang, karena Tuhan kita sukacita, karena Tuhan kita penuh dengan damai sejahtera. Dan itu timbul dari mana? Dari hati. Gak bisa dibohongi. Ya, semua yang terpancar dari hati ini akan keluar, terpancar di wajah kita.
ya, akan nyata di wajah kita. Kita stres atau kita cemberut itu akan kelihatan, nggak bisa dibohongi. Mau kita pakai bedak yang setebal apapun juga tetap akan kelihatan. Wajah kita penuh dengan sukacita atau wajah kita penuh dengan stres. Amin saudara. Haleluya. Jadi buang semua stres, buang setiap masalah. Masalah kita boleh banyak, tapi bukan masalah yang berkuasa atas kita. Bukan persoalan yang berkuasa atas kita. Kita yang harus berkuasa atas masalah kita. Bukan penyakit yang berkuasa atas masalah kita. Kita yang harus berkuasa atas penyakit kita. Firman Allah berkata bahwa roh yang ada dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Berarti apa? Kita punya power yang luar biasa. Kita punya kuasa yang luar biasa. Nah, kalau kita punya power dan punya kuasa yang luar biasa, kenapa kita tidak pakai kita punya power dan kuasa yang luar biasa itu? Karena Tuhan ada di dalam kita. Karena Tuhan ada di dalam kita, Tuhan tinggal di dalam kita. Kan tadi dia berkata bahwa apa? Ayat 5 dia berkata, serahkan. Ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Dan yang kedua dikatakan apa? Percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mesti percaya kepada Tuhan. Sudah serahkan, kita percaya sama Tuhan dan Tuhan akan bertindak. Di situ dikatakan bahwa ayat 6, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Nah, saya mau ajak kita coba perhatikan baik-baik. Kita lihat firman Allah yang hidup dulu. Di situ dikatakan terjemahan yang firman Allah yang hidup. Di situ berkata ayat 6, semua orang akan tahu bahwa engkau tidak bersalah. Tuhan akan menyatakan kebenaranmu dengan adil sehingga kebenaranmu itu bersinar seperti matahari pada tengah hari. Saya mulai dari ayat 5. Apapun yang kau lakukan, serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Ia akan menolong engkau untuk melaksanakannya dan Ia pasti akan menolongmu. Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan bertindak. Nah, ini kembali kepada kita. Bagaimana kita menjalani hidup kita, percaya kita kepada Tuhan, kita sudah menyerahkan setiap masalah kita kepada Tuhan belum? Atau kita masih memikul setiap beban kita? Kita masih memikul setiap masalah kita. Kemanapun kita pergi, kita tetap pikul masalah kita. Ya, kita taruh itu jadi beban di dalam pikiran kita. Ya, otak kita kecil. Masalah yang besar itu seharusnya dikecilkan dan dihilangkan. Bukan kita taruh masalah itu dalam otak kita yang kecil ini sehingga membebani hidup kita. Nah, Tuhan mau pagi hari ini supaya apa? Kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terus kita percaya sama Tuhan. Saya tahu apapun yang kita hadapi hari-hari ini, apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita dan Tuhan akan membuat mujizat dan mujizat dalam hidup kita. Amin. Mari kita lihat bahwa apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini, tindakan yang harus kita lakukan. Harus kita mulai bergerak. Ya, kalau kita bilang kita sudah percaya sama Tuhan, mari pola pikir kita yang lalu kita buat. Ya, kita kembali kepada firman Tuhan. Di sini dikatakan bahwa ayat 5, apapun yang kau lakukan, serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Bukan sedikit kita serahkan sama Tuhan.
tetapi semuanya. Berarti apa? Semuanya. Bukan kita kasih Tuhan sedikit, kita hanya kasih tahu aja sama Tuhan, Tuhan saya punya masalah begini, tetapi kita masih pikir. Berarti itu bukan semuanya, tetapi sedikit yang kita kasih tahu sama Tuhan, kita serahkan sama Tuhan. Bagaimana mukjizat bisa terjadi dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa mengalami kesembuhan? Bagaimana kita bisa mengalami hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidup kita? Tidak akan pernah terjadi. Tuhan tidak akan pernah bertindak. Ya, kalau kita mau melihat mukjizat, bawa hidup kita dan serahkan seluruh hidup kita sama Tuhan. Serahkan masalah kita sama Tuhan. Semua, bukan sedikit, bukan setengah, bukan 3/4, tetapi semua masalah kita serahkan sama Tuhan. Amin. 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 Wah, suara lemas semua. Kalau bilang serahkan sama Tuhan ini susah benar. Tetapi mari, itu yang harus kita kerjakan. Mau tidak mau, kalau kita mau melihat sesuatu terjadi dalam hidup kita, ya, Tuhan bertindak dalam hidup kita, mujizat terjadi dalam hidup kita, berarti apa? Tidak ada kata sedikit, semua harus kita serahkan sama Tuhan. Di situ dikatakan, dan percayalah bahwa Ia akan menolong engkau. Tuhan akan menolong kita, ya, Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Terus di situ dikatakan untuk melaksanakan, dan Ia pasti akan menolongmu. Tuhan akan menolong kita. Tuhan pasti akan menolong kita, dan Dia memberikan pemulihan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Hari-hari ini adalah hari yang sukar, yang sulit. Apalagi kita masuk dalam tahun pemulihan ini. Ya, saya lihat di media sosial banyak sekali yang hanya mempertahankan pilihannya, berantem satu dengan yang lain. Itu tidak boleh terjadi di antara kita. Karena apa? Karena apa? Sukacita Tuhan itu harus mengalir dalam hidup kita. Anak-anak Tuhan tidak punya urusan dengan begitu. Tinggal kita pilih saja. Ya, berdoa, ya, berdoa sungguh-sungguh. Siapa yang akan Tuhan tetapkan sebagai pemimpin, itu dia ya. Pasti Tuhan kasih tahu kepada kita. Ya, karena apa? Kita berdoa, bukan kita berantem, bukan kita mempertahankan. Dan itu bukan hanya di kalangan jemaat, tetapi di kalangan pendeta pun ramai. Hal ini tidak boleh terjadi. Apa harus kita berdebat? Tuhan tidak mengajarkan kita untuk berdebat satu dengan yang lain, ya. Tetapi segala sesuatu kita bawa dalam tangan Tuhan, ya. Kita serahkan sama Tuhan. Berarti apa? Kita harus berdoa. Berdoa sehingga apa? Iblis tidak mendapat bagian dalam hal ini. Iblis mulai obrak-abrik kita punya hati semua. Karena apa? Pilihan kita dibantah sama teman kita, sama saudara kita, sama rekan kita, sama saudara kita. Nah, ini yang terjadi. Jangan mau ditipu sama iblis. Hari-hari ini banyak kita mulai di obrak-abrik pertahanan kita. Kalau kita bawa dalam tangan Tuhan, kita serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Berarti apa? Tuhan sendiri yang akan menentukan yang mana yang akan melanjut. Amin. Amin. Nah, di sini kita tidak memihak satu pihak, tetapi kita berdoa sama Tuhan. Kita serahkan. Ada 3 pasangan. Jadi kita hanya berdoa sama Tuhan, mana yang Tuhan tunjuk. Itu aja. Nggak perlu kita berantem. Ya, di luar sana banyak. Saya lihat, saya ada dalam grup gembala dan segala macamnya. Grup gembala tidak ini, tapi ada di luar itu grup-grup yang lain. Ramai. Mereka berantem satu dengan yang lain. Akhirnya membuat apa? Sukacita Tuhan hilang. Apa perlu kita buat
sukacita Tuhan itu hilang dari dalam hidup kita, damai sejahtera itu hilang dari hidup kita, hanya gara-gara ini. Gak penting. Saya bilang gak penting itu. Ya, satu suara tidak punya pengaruh. Kalau ribuan suara, jutaan suara punya pengaruh besar. Amin. Nah, oleh sebab itu jangan terpengaruh. Saya mau himbau dari sini, jangan terpengaruh. Karena apa? Kita perhatikan bahwa hal yang buruk itu iblis mulai mengobrak-abrik kita dengan berbagai macam hal. Jangan terpancing, ya, jangan terpancing dengan kondisi seperti ini. Tetapi mari kita perhatikan sama Tuhan. Bawa itu dalam doa, kita berdoa, kita serahkan sama Tuhan, dan Tuhan yang pasti akan menentukan. Ya, ketika murid-muridnya pada waktu itu Yudas sudah meninggal, apa yang terjadi? Mereka berkumpul bersama-sama dan mereka membuang undi. Untuk apa? Mencari satu orang ditempatkan pada posisi 12. Dan itu yang terjadi. Mereka tidak gontok-gontokan. Mereka tidak main duit banyak untuk hal demikian. Tidak ada. Tetapi mereka berdoa di hadapan Tuhan supaya satu orang ini Tuhan pilih untuk ada di menggantikan Yudas yang satu yang hilang dari 12 murid. Nah, ini yang harus kita kerjakan sesungguhnya. Bukan kita gontok-gontokan, kita marah, kita berantem, apalagi sudah nongkrong. Nah, kita mulai ribut, sudah akhirnya damai sejahtera hilang satu dengan yang lain. Jangan pernah buat itu. Jangan pernah memberikan kesempatan. Tetapi mari kalau kita nongkrong sama-sama, kasih tahu firman Tuhan buat dia. Ya, buat teman-teman, gak usah kita berantem. Amin. Amin. Nah, injili dia yang ada di situ. Atau kita sesama rekan hamba Tuhan atau jemaat Tuhan, mari kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu penting. Sehingga masalah yang tadi dia alami sangat berat akhirnya mulai pelan-pelan dihilangkan. Ya, hanya ada apa? Sukacita Tuhan di dalam hati kita. Amin. Amin. Nah, jangan terganggu, jangan terpancing dengan segala situasi yang ada hari-hari ini, tapi mari percaya sama Tuhan. Ya, jari-jari kita juga hati-hati. Ya, karena bisa membawa kita masuk dalam penjara. Ya, nah kita mulai hati-hati dengan hal demikian. Karena apa yang kita posting, apa yang kita naikkan itu semua terbuka di mata hukum. Jadi harus hati-hati sehingga kita tidak menjadi kesaksian yang buruk. Amin. Amin. Bahwa kita anak Tuhan. Ya, di sini kita anak Tuhan. Kita telah dipilih, ya. Kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah memberi diri dibaptis dan kita diakui dari sorga bahwa kita anak yang Tuhan kasihi. Nah, kepadanya lah Tuhan berkenan. Nah, mari kita pakai ini. Berarti apa? Kita punya posisi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ya, bukan posisi yang biasa-biasa. Tuhan telah memberikan kita kuasa, wibawa dan otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking. Berarti apa? Kita punya power yang gede. Ya, berarti masalah yang ada kita taruh di telapak kaki kita, kita injak setiap masalah kita, dan kita sudah serahkan sama Tuhan. Kalau kita sudah serahkan sama Tuhan, lupakan, biarkan Tuhan yang bekerja. Amin. Biarkan Tuhan yang bertindak. Kalau Tuhan yang bertindak, Dia akan menyelesaikan semua. Tuhan tidak pernah bertindak setengah-setengah. Nah, Tuhan mau persoalan kita, masalah kita, jangan sedikit kita kasih sama Tuhan, tetapi semuanya kita serahkan sama Tuhan. Amin. Kita serahkan semuanya sama Tuhan. Di sini dikatakan apa?
Ya, apapun yang kau lakukan, serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Semuanya itu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Ia akan menolong engkau untuk melaksanakannya, dan Ia pasti akan menolongmu, dan Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan membawa kita keluar dari kondisi apapun yang kita alami. Amin. Seburuk apapun yang kita alami, mulai percayakan sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, serahkan sama Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Nah, ketika itu kita tinggal menantikan saja. Tuhan pasti bertindak, menolong kita, membawa kita keluar dari setiap situasi yang sulit yang kita hadapi. Amin. 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 Haleluya. Nah, mari Bapak. Haleluya, haleluya. Ya, saya akan bacakan dalam versi yang terjemahan baru. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman. Hamba telah selesai berbicara. Mari Bapak Engkau terus berbicara dalam hati kami masing-masing. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan. Kami yang datang dengan berbagai macam sakit penyakit yang kami derita hari-hari ini. Mari Tuhan Engkau angkat. Kami semua serahkan kepada Engkau. Dan biarkan Tuhan yang mengangkat itu daripada kami. Dan sukacita Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerja dengan hebat. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dalam kami. Haleluya. 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 Glory bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan, dan kita mau berdoa dengan Tuhan. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, saudara mari berdoa dengan Tuhan, serahkan sama Tuhan. Haleluya. Bapak, ini kami semua Tuhan. Ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami membawa setiap persoalan kami. Kami membawa setiap masalah kami. Kami membawa setiap beban-beban yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Kami menyerahkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus tolong angkat itu daripada kami, dan Engkau memberikan kelegaan kepada kami. Damai sejahtera melingkupi kami. Haleluya. Glory bagi Engkau. Lihat kami semua. Kalau kami datang dari berbagai macam masalah dan persoalan, kami rindu kami kembali dari tempat ini. Kami dipulihkan, kami dipulihkan, kami penuh dengan sukacita. Tuhan mengalir melimpah dalam kami. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerja dengan hebat. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dalam kami semua.
Haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Tuhan tak pernah janji. Pernah janji. Langit selalu. Dia berjanji menyertai. Tuhan tak pernah janji. Rata dia berjanji jangan pernah menyerah, berputus asa, jangan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Percayalah sama Tuhan dan biarkan Tuhan yang bertindak dalam hidup kita, dan Dia akan memulihkan kita, Dia akan menyembuhkan kita. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, aku datang kepada Engkau Bapa. Haleluya. Engkau jamah setiap kami Bapa, Engkau lawan setiap kami Tuhan. Kami yang mengalami tekanan, kami yang mengalami beban berat Tuhan. Mari Tuhan Engkau lawan kami, Engkau jamah kami yang mengalami sakit penyakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kami, Tuhan sembuhkan kami di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau jangkau kami semua Tuhan. Kami yang datang dari berbagai macam masalah dan persoalan, kami boleh kembali dengan sukacita, kami boleh kembali dengan damai sejahtera, kami boleh kembali dengan kesembuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat dalam kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih, dan kami percaya Engkau akan bertindak dalam setiap kehidupan kami, dan Engkau akan memulihkan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Haleluya.
Engkau telah memulihkan kami, Engkau telah menyembuhkan kami Bapa. Haleluya, haleluya. Ya kata yang bersungguh ajaib dan dahsyat Engkau, mulialah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Kami tahu satu perkara, ketika kami membawa setiap masalah dan persoalan kami, dan Engkau memulihkan kami percayakan kepada Engkau. Engkau bertindak, Engkau memulihkan kami, Engkau menyembuhkan kami. Oh Tuhan, terima kasih. Pada saat ini Tuhan, kami mau bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu yang hebat atas kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, kami telah dipulihkan, kami telah disembuhkan, kami telah dikuatkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, bahkan yang ada di rumah yang mendengarkan video ini Tuhan. Engkau lawat kami semua, Engkau jaga kami semua, Engkau jamah kami semua Tuhan. Kami yang mengalami masalah, kami yang mengalami berbagai macam hal, Tuhan pulihkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, berkati kami semua Tuhan, sehingga kami kembali dengan sukacita dan damai sejahtera Allah mengalir melimpah dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Haleluya. Oke, kita akan memberikan persembahan. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau mengangkat setiap persembahan kita dan kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau dahsyat dan Engkau luar biasa. Pagi hari ini kami telah mempersiapkan setiap persembahan kami bawa dari tempat kami masing-masing. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur. Besar kasih setia-Mu Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat dan Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Haleluya.
Ya, Bapak Ibu sekalian, tanggal 31 itu kena hari Minggu dan kita bikin ibadah pada pagi hari. Amin. Ya, kita bikin ibadah pada pagi hari, jadi sore hari Bapak Ibu bisa bersama keluarga, karena sore hari itu biasanya di lingkungan sini pasti mereka tutup jalan. Nah, ada beberapa ruas jalan yang ditutup dan itu akan menyulitkan kita untuk datang ke tempat ini. Nah, kita mengantisipasi karena kita melihat beberapa tahun terakhir ini demikian. Itu mulai jam-jam 6 mereka udah mulai tutup jalan, jadi nggak boleh lewat dan segala macamnya, dan mereka membuat pesta akhir tahun. Nah, kita menghindari itu, jadi kita ambil keputusan bahwa pagi hari tanggal 31 kita ada di sini jam 8 pagi, kita sudah mulai ibadah kita. Amin. Amin. Haleluya. Nanti ada Bapak Tony, Bapak Apri, Bapak Hosea, dan juga Bapak Martin nanti bisa atur sedemikian rupa, ya. Dan juga jangan lupa persembahan syukur akhir tahun. Kenapa? Tuhan tuh sudah melihara kita sepanjang dari bulan Januari 2023 sampai pada akhir tahun ini. Ya, kita mengalami banyak hal, pertolongan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara pulang dan berdoa, berapa banyak yang harus saya berikan dalam ucapan syukur akhir tahun. Nah, itu saudara mesti berdoa. Ya, saudara berikan yang terbaik sama Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah menolong kita. Tuhan sudah memulihkan kita. Tuhan sudah menjaga kita. Dan di sini dikatakan Tuhan sudah menjaga. Berarti apa? Sepanjang tahun-tahun ini, dari Januari 1 Januari sampai pada 31 pada hari ini, Tuhan sudah menolong kita. Bahkan kita akan masuk dalam akhir tahun nanti, kita melihat bahwa pertolongan Tuhan luar biasa di hidup kita. Walaupun dalam kondisi yang masih habis COVID ini masih berat buat kita, tetapi kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan tadi berkata bahwa serahkan hidup kita sama Tuhan, percaya sama Tuhan, baru Tuhan bisa bertindak. Nah, kalau kita tidak percaya sama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah bertindak. Karena apa? Kita sendiri masih ambil bagian kita. Oleh sebab itu, mari berikan yang terbaik buat Tuhan, persiapkan persembahan syukur akhir tahun. Amin. Amin. Haleluya. Dan Bapak Ibu terus berdoa, apapun juga yang Tuhan kerjakan buat kita itu tidak akan pernah sia-sia. Ya, apapun yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Oleh sebab itu, percaya sama Tuhan dan kita terus berdoa. Saya rindu tempat sebelah ini menjadi milik kita. Nah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetap kita berdoa, tiba waktunya kita akan menyelesaikan semuanya, sehingga kita punya parkiran sendiri. Kita tidak parkir di pinggir jalan, tapi kita parkir di tempat yang kita siapkan. Amin. Haleluya, haleluya. Mungkin lantai 2, lantai 3 kita bisa bikin ruangan-ruangan untuk kantor dan segala macamnya. Oke. Oleh sebab itu, mari, ada lagi? Ya. Mungkin minggu keempat kan biasa kita perjamuan kasih, mungkin dialihkan ke tanggal 31. Oh, 31 perjamuan kasih. Iya. Nah, kalau perjamuan kasih biasanya apa? Kita bawa masing-masing dari rumah. Amin.
pada tanggal perjamuan awal tahun tanggal berapa itu? Tanggal 7 apa tanggal 6? 7 ya? Hari Minggu, iya. Tanggal 7, oke, 2024 itu ada perjamuan. Dan itu, oh iya, ada perjamuan kasih tanggal 31 itu, jangan lupa. Mau makan yang berat apa yang ringan? Kayak kemarin boleh, atau mau hanya kue aja, boleh bawa masing-masing dari rumah, tambah-tambah, dan kita di sini juga siapkan semua. Ya, mau yang berat apa yang ringan? Saya nanya dulu. Pagi, makannya pasti jam 10, jam 11. Ya, pasti kita siapkan. Ya, berdoa pasti kita siapkan. Ya, haleluya. Oke, ada lagi? Jadi tanggal 31 itu ada perjamuan kasih. Boleh bawa dari rumah, ada yang mau bawa kue kah, ada yang mau tanggung makan kah, atau apa, terserah. Saya tidak melarang. Jadi silakan bawa dan kita nikmati rame-rame di tempat ini. Ya, oke? Haleluya. Ya, kalau sudah tidak ada, mari kita bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kau Allah yang hebat, Kau dahsyat dan Kau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau telah menolong kami Tuhan, Engkau telah memulihkan kami pada pagi hari ini. Kami datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, dan kami tahu satu perkara, kami kembali dari tempat ini, kami telah dipulihkan. Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau memberkati kami semua, Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami, Engkau memulihkan secara sempurna dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat Kenso Tuhan juga yang kondisinya sakit Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Jamah Tuhan, lawat Tuhan, pulihkan Tuhan, sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Segala bentuk sakit penyakit ini Engkau angkat daripadanya, Engkau gantikan dengan kesembuhan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi saudara kami yang ada di sini juga yang mengalami sakit di leher. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Darah-Mu mengalir, darah-Mu menghancurkan segala bentuk sakit penyakit itu, dan Engkau gantikan dengan kesembuhan terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Pak Willy yang tidak bisa hadir karena dia mengalami sakit lagi. Tuhan jamah dia dimanapun dia berada. Tuhan, Engkau lawat dia, Engkau sembuhkan dia, dan Engkau pulihkan dia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, dan Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberkati kami semua dan urapi kami semua Tuhan. Biarlah sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Engkau sertai kami di jalan, mau kecelakaan apapun kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan sisa hari kami bersama dengan keluarga, mari Tuhan sertai, Tuhan jamah, Tuhan berkati kami dimanapun kami berada. Engkau bersama-sama dengan kami, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan, dan dimuliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati para pemimpin kami, Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Bahkan semua pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, lawatan Tuhan terjadi dalam setiap mereka, sukacita, damai, sejahtera Allah mengalir melimpah dalam setiap mereka. Engkau memberkati mereka dalam memimpin bangsa ini dengan luar biasa Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam tahun pemilihan ini Tuhan, begitu banyak hal yang terjadi Tuhan, tapi kami percaya Tuhan berkuasa di atas semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa. Kami rindu Tuhan, oh wilayah kami rindu, daerah kami rindu, negara kami mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami juga berdoa buat Bapak di rumah, Tuhan jamah, Tuhan berkati, Bapak nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan, bagian-bagian tubuhnya yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan dan teguhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, bahkan yang ada dalam jemaat yang mengalami sakit penyakit Tuhan, Engkau lawat dimanapun mereka berada. Lawatan Tuhan terjadi dalam setiap mereka dan Engkau pulihkan dan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya.